Soal proses costing dengan persediaan awal. Tadi kan Ferun udah jelasin yang kalau nggak ada persediaan awal. Nah, kalau misalkan ada persediaan awal ini, sebenarnya yang ditanyain itu biasanya ada si first in first out itu sama metode average. Nah, terus ini kan soalnya. PT Sudah Gembira, baba. Jadi dikasih tahu nih kalau work in process awal di tanggal 1 Januari itu ada 600 unit. Biayanya segini. Terus ada tingkat penyelesaian work in process awal. Buat bahan langsung 100%, konversinya 30%. Terus ini input awal, itu 2.400, produk selesainya 2.500, work in process akhir di 31 Januari itu 150, terus tingkat penyelesaian WIP akhirnya 100% buat bahan langsung, 48% buat konversi. Terus ini total biayanya sama persentase kerusakan normal. Ini kerusakan normal dari produk akhir. Jadi kerusakan normal 10%. Nah, ini tingkat penyelesaian kerusakan normal dan abnormal itu inspeksinya. Di bahan langsung 100%, konversi 80%. Terus ditanya itu, hitunglah EU dengan metode. EU apaan sih? EU apaan sih? I don't know. Ya udah. Equivalent unit. Oh ya, equivalent unit. Jadi kan ini tuh sama aja kayak, ini gue sambil buka Excel ya. Ini tuh sama aja kayak yang tadi kan, kayak ada, kalau gue tuh kalau ngerjain Anbi selalu kepisah-pisah gitu. Jadi kayak ada jadwal kuantitasnya, ini unit fisik tadi kalau yang Feren jelasin, terus ini produk ekuivalennya, biaya produksi, biaya satuan, sama pertanggungjawaban biaya. Yang ditanyain itu kan ekuivalen unitnya doang, jadi sampai sini doang nih produksi ekuivalennya doang. Buat yang satu, yang kedua seluruh biaya total, sama biaya total per ekuivalen unit. Nah, udah gitu, apa bedanya metode average sama metode FIFO? Nah, sebenarnya yang kelihatan banget nih, metode average ini yang bagian unit selesainya 2.500 itu sama dia nggak dibagi sama persediaan awal. Jadi kalau di sini tuh, nih kalau di sini, kalau di metode first in first out itu, ada pembagian yang buat persediaan awalnya yang 600 ini. Nanti gue jelasin. Nah, terus mulai dari metode average yang awal itu, kita bikinlah kayak ini basically kayak tadi, cuma dimasuk-masukin doang gitu. Kayak produk ekivalennya kayak gini gitu. Terus yang tadi ini kan WIP di awal 1 Januari itu kan 600 unit. Biaya bahan langsung konversinya masukin. Udah gitu ada input awal Januari. Input awalnya itu 2.400. Nah, gitu masukin biaya yang total biaya selama Januari ini. 480 sama 266. Ini udah record kan? Oke, udah. Nah, udah gitu total inputnya cuma ditambahin. 600 tambah 2.400 jadi 3.000. Ini juga cuma ditambahin, ini ditambahin. Adalah total input. Nah, udah gitu bikin produk selesainya. Di sini kan dikasih tahu kalau produk selesai itu 2.500. Jadi sini masukin 2.500. Nah, ini udah bukan biayanya. Udah gitu WIP akhir. Ini 450 dikali 100%. Nih, 100%-nya ini kan kita kan dapat dari mana sih WIP akhir? Nih, 100%. 450 itu dapat dari, bentar, 450. Oh, ini harusnya 150 nggak sih? Unit awal kurang unit akhir kali. WIP akhir. Oh iya benar, 600 dikurangin 150. Iya kan? Iya. 600 dikurangin 150, terus dikali persennya buat bahan langsung sama konversi. Udah gitu dimasukin 450 kali 100%, 450 kali 40%. Terus ada kerusakan normalnya. Terus kan ini kerusakan normalnya dibagi dua nih, yang biaya yang bahan langsung sama konversi. Di sini kan kerusakan normalnya yang buat bahan langsung itu 100%, terus konversinya 80%. Soalnya kan di sini tingkat penyelesaiannya kerusakan normal dan abnormal. Nah, terus udah gitu kerusakan abnormalnya cuman dimasukin doang 100 sama 80. Nah, ini kenapa 315? Ini tuh hasil dari 10% dikali sama WIP akhir. Ya nggak sih? Bentar. Kerusakan normal dari produk akhir. 10% dikali, kenapa dia 315 ya? Kok gue jadi lost sih? Nah, pokoknya 315 ini hasil dari 10% dari produk akhir.
Bentar, baru selesai. Terus menjadi 500, 150. Oh iya, ini apa namanya? Kenapa dia 315 itu karena 10% dikali 3.000 ditambah 150. Gitu. Ya gitu. Kan kita awalnya ada total inputnya 3.000, terus ada work in process akhirnya 150, jadi kan 3.150 dikali 10% jadinya 315. Karena kan di sini presentasi kerusakan normal dari produk akhirnya 10%, jadi 315 sama 315, tapi dikaliin sama ini tingkat penyelesaiannya, yang bahan langsung 100%, yang konversi 80%. Nah, terus kayak gitu, ini total kerusakannya, terus ditotalin semua. Udah gitu dimasukin deh ke biaya-biayanya. Ini cuma kayak dikali-kaliin doang gitu. Jadi WIP di awal tadi, ini yang di sebelah kiri biaya total ya. Jadi ini tambahan bahan langsung sama konversi. Jadi 120 juta ditambah 18 juta, jadi 138. Udah gitu ini 480 tambah 266, jadi 764. Begitu kan ini total biayanya nih. Terus total biaya bahan langsung yang di sini sama konversi di sini. Udah gitu di sini ada biaya per EU. Biaya per EU itu dapat dari, bentar, ini, apa namanya? Wait. Nih, 284 juta ini yang di total input dibagi sama totalnya nih di sini 2840. Makanya dia 100.000. Di sini juga nih total inputnya kan 600 juta di bahan langsungnya nih. Dibagi sama total ininya jadi 3.000. Makanya dia 200.000. 200.000 tambah 100.000 jadinya biaya per EU-nya, biaya total per EU-nya 300.000. Udah gitu, ini kan biaya produk selesainya di sini 2.500. Udah gitu, bentar. Ini tuh 500 juta itu dapat dari 2.500. Bentar. Mana sih biaya produk selesai? Ntar, maaf gue zoom. Rabun. 200, bentar. Kok gue bingung. 500, 500. Ini konvert. Koknya dia 500 juta ya. Oh iya, apaan sih? Nah, ini biaya produk selesai 2.500 ini kan biaya per EU. Jadi ini tuh satuannya 200.000 sama 100.000. Terus kalau biaya produk selesai 2.500 itu cuma dikaliin sama 2.500. Jadi 200.000 dikali 2.500, jadi 500 juta. 100.000 dikaliin 2.500, jadi 250 juta. Ditambahin jadinya 750 juta. Terus di sini ada biaya kerusakan normal. Nah, kerusakan normalnya kan di sini 250. Udah gitu, udah dikaliin lagi 200 dikaliin 200.000 dikaliin 250 jadi 50 juta, terus 100.000 dikaliin 250 jadinya ini bukan 100.000 dikali 250. Di sini kan kalau konversi jadinya 200. Jadinya ini 100.000 dikali 200, makanya dia 20 juta. Ditambahin jadinya 70 juta. Begitu ditambahinlah semua total biaya yang diteruskan. Nah, total biaya yang diteruskan ini dapat dari 550 nih yang tadi biaya produk selesai 2.500 sama biaya kerusakan normal. Tambahin, ini juga tambahin ke kiri, jadi 820 juta. Udah gitu, tadi kan ini yang kita baru hitung kerusakan normal. Sekarang kita hitung yang kerusakan abnormal. Nah, kerusakan abnormalnya ini kan ada 100. Kalau di bahan langsung, kalau dikonversi 80. Udah gitu hitung, sama kayak tadi, 200.000, nih yang pakai biaya per EU-nya, 200.000 dikali 100, jadinya 20 juta, terus 100 dikali, bukan, ini 80 dikali 100, jadi 8 juta. Udah gitu, masa 80 dikali 100.000 ya, 80 kali 100.000, jadi 8 juta. Kita tambahin kiri, jadinya 28 juta, terus WIP akhir yang 150. Ini 200.000 dikaliin 150, jadinya 30 juta. Terus ini, ini 60 dikaliin 100.000, jadinya 6 juta. 6 juta tambah 30 juta, jadi 36 juta. Dapatlah total biayanya 550
yang tadi total biaya yang diteruskan, ditambahin 20 juta, ditambahin 30 juta, jadi 600 juta. Terus yang 270, tambah 8 tambah 4, jadi 284, ditambahin ke kiri, jadi 884. Jadi buat metode average itu, buat EU-nya, itu ini nih, yang biaya per EU, ya kan? Hitunglah EU dengan metode. Ya, produk ekivalen nih yang kayak bagian ininya, terus biaya total dan biaya total per EU-nya ini. Total biaya sama biaya per EU-nya. Dah. Terus Mau nanya dong, ya, yang 315 tadi dari mana? 10% dikaliin 3.000 tambah 150. 10% dari 3.000 kan 300 ya? Tambah 150. 3.000 tambah 150. 10% dari 3.150. Oke. Thank you. Oke. Ini bentuk produk ekuivalennya yang bentuknya seperti ini. Terus ini cuma dikasih tahu nih. Nah, kalau buat produk ekuivalen yang buat metode average ini kan ada persediaan awal 600 unit. Segini-segini. Terus unit selesai. Nah, kalau buat produk ekuivalen metode average ini, bagian yang B sama K-nya ini langsung masukin unit selesai yang 2.500 ini. Terus kan ini ada unit masuk 2.400. Terus kayak dikasih tau lah detail-detailnya. Kayak persediaan akhirnya ada berapa unit rusak normalnya ada berapa, sama unit rusak abnormalnya ada berapa. Kayak gitu ini tinggal masukin dari tabel yang di atas ini. Terus ini dikaliin 40% karena konversi, dikaliin 80% karena konversi juga, dikaliin 80% karena konversi. Gitu dapat hasilnya udah. Terus udah kok ini benar-benar cuma masukin dari yang atas doang, tapi kita masukin dalam bentuk begini. Gitu kalau metode average. Dia nggak ngerti nggak? Ih rame banget, 22 orang. Di Excel lu ada rumus-rumusnya nggak? Kenapa? Kan tadi lu nunjukin Excel-nya, itu ada Oh rumus-rumusnya. iya. Ada. Tapi ini tuh beda. Jadi kalau di soal yang ini, itu kan cuma ada biaya bahan langsung sama konversi. Tapi nanti kadang ada soal yang, kayak kalau soal tugas kita kan ada upah sama overhead itu kan. Jadi kalau misalnya upah sama overhead, ya lu bagi lagi. Jadi maksudnya nggak jadi, bisa, nggak tahu sih gue, bisa nggak ya kalau misalnya upah sama overhead lu jadiin konversi satu. Cuman kalau gue selalu ngitungnya tuh kepisah. Jadi kayak ada bahan langsung, upah sama overhead gitu. Ada rumus-rumusnya, tapi kan rumus-rumusnya kayak cuman kurang, nambah gitu. Gitu. Gue nyiapin duit remet aja dah anjing. Kenapa? Nyiapin duit remet aja. Masa yang pakai Excel aja udah nyiapin duit remet? Siapa yang nyiapin pakai Excel? Oh, Adul udah nyiapin pakai Excel. Yang pakai Excel udah nyiapin duit remet. Parent nggak pakai Excel, kasihan. Gitu. Ada yang bingung nggak angka-angkanya dapat dari mana? Soalnya ini emang agak bingungin gitu sih. Gue aja tadi bingung. Nanti minta dodonya dong, Vi. Yang ini sama yang Excel tadi. Yang ini udah gue kirimin tadi. Yang Oke. ini udah, yang PPT. Yang ini belum, nanti gue kirimin ya. Tapi ini tugas. Oh, lu beda kelas. Iya, nanti gue kasih. Iya gitu. Ada yang nggak ngerti dari angka-angka ini? Ini gue jabarin lagi deh dikit. Ini kan kenapa dia persediaan akhirnya 150? Karena di sini dikasih tahu kalau WIP akhir itu 150, makanya masukin 150. Di sini juga masukin 150, tapi dikaliin sama persen konversi. Persen konversinya dapat dari mana? Nih, di WIP akhir kan ada nih tingkat penyelesaian WIP akhir 40% kan. Makanya dia 150 dikali 40%, makanya dia dapat 60. Udah gitu unit rusak normal. Nah, ini kan tadi nih unit rusak normal. Terus udah gitu, udah, terus masukin unit rusak abnormal, masukin juga. Terus 3.000 tuh dapat dari yang tadi nih, 600 tambah 2.400 buat di input awal. Terus ini dikaliin sama konversi. Jadi itu biaya persediaan awalnya dapat dari soal juga, 120 juta, 18 juta. Terus biaya produksinya juga dapat dari soal, 480 juta, 266 juta. Terus total biaya cuma ditambahin ke kanan, terus biaya satuannya dibagi.
600 juta dibagi 3.000, jadinya 200.000, 284 juta dibagi sama 2.840, jadinya 100.000. Gitu. Gue pindah ke metode FIFO. Fier, itu kalau ngerjainnya salah satu aja nggak apa-apa kan ya? Maksudnya pakai tabel yang bawah. Yang ini, iya nggak apa-apa kok. Yang bawah. Nah ya, yang berwarna. Iya, yang berwarna nggak apa-apa. Ini kan produk ekivalennya. Ini tuh buat sekalian ngitung total biayanya. Kan kalau ini kan nggak sama total biaya. Oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya total biaya juga kalau mau lu tambahin di sini tinggal ditambahin dong sih. 600 tambah 284 gitu. Jadi 884. Sama kan? Iya, sama. Ya sama kok. Terus sekarang metode FIFO. Nih, kalau di metode FIFO, di yang kuning-kuning ini kelihatan nih bedanya. Kalau misalkan awalnya ini, dia ada yang persediaan awal, 600 ini. Jadi kebagi dua gitu loh. Terus nanti jadinya tuh kenapa dia 1.900? Karena dia 2.500 dikurangin 600. Gitu. Nah, buat bagian, gue mau jelasin dari sininya apa dari sininya? Dari atas saja, Vi. Dari atas aja. Jadi, ini kan ada WIP. Nah, kalau Vivo ini yang dikurang. Nah, jadi Vivo ini WIP di awal. Ini kan ada 600 dikali 100%. Ini balik lagi ya ke soalnya. Ini kan kalau bahan langsung 100, kalau konversi 30%. Jadi ini di sini kan 600 dikali 100 kurang 100. 100 kurang 100 kan habis. Makanya dia di bahan langsung itu 0. Kalau Vivo gitu. Jadi tuh nanti 600 unit di WIP awal ini di bahan langsungnya tuh 0, terus isinya itu dikurang. Jadi bukan dikali. Kan kalau di atas kita dari tadi kayak cuman ngaliin sama persen, apa namanya? Konversi, ngaliin sama persen konversi. Kalau ini dikurangin dulu, baru dikaliin. Jadi ini work in process awal. Itu kan tadi ada 600. Buat dikonversinya, ini kan 30%. Itu dikurangin dulu 100 kurang 30. Jadi 70% baru dikaliin sama 600. Dapatlah dia 420. Jadi kalau buat Vivo itu jangan langsung dikaliin sama 300, tapi 100 dikurangin sama persen konversinya dulu. Gitu. Udah gitu, ini ada sih start and complete. 1.500 kali 100. Nah, ini gue gak ngerti nih 1.500. Pokoknya ini tuh 1.900 dapat yang tadi gue bilang kalau 2.000 apa namanya? 2.500 dikurangin sama 600. Apa tadi 2.500 tuh ininya produk selesainya dikurangin work in process awal. Makanya dia di sini 1.900. Mana sih? Di sini dia 1.900. Tapi gue gak ngerti ini kenapa start and completed 1.500 kali 100. Bentar. Nah, itu gue nggak tahu deh. Ada yang tahu nggak kenapa dia maksudnya 1.500 kali 100% tuh, Bah? Oh, ya. Ya itulah. Nggak tahu. Ya. Pokoknya ini 1.900 tadi dapat dari situ, dapat dari produk selesai dikurangin sama WIP awal, jadinya dia 1.900 semua. Begitu WIP akhir, kayak gitu tadi 150 kali 60. Nah, tapi kalau misalkan yang di sini nih, kalau buat yang WIP akhir, dia langsung dikaliin. 150 kali 40%. Iya benar, 150 kali 40%. Kalau yang tadi kan dikurangin dulu tuh kalau work in process di awal. Kalau work in process di akhir, itu dikaliinnya langsung persennya. Iya gitu. Terus udah gitu ada kerusakan normalnya. Hitung lagi, 250 kali 100%, 250 kali 80%. Bentar. 250. Bentar. Oh ya. Nah, beda kan kalau misalkan kerusakan normal di Vivo sama kerusakan normal di produk ekivalen. Kalau misalkan produk ekivalen, kerusakan normalnya itu dia kan ngambil 315. Nah, angka ini tuh sebenarnya harusnya sih 250 juga ya, karena di sini dia masuknya juga 250. Tapi pokoknya angka ini kan dia nambahnya itu dari 3.000 sampai 150. Nah, kalau di sini dia itu langsung pakaian 250. Jadi 250 kali 100% jadi 250, terus 250 kali 80% jadinya 200. Udah gitu,
kerusakan abnormalnya sama kayak tadi, sama kayak yang average. Total kerusakannya tinggal ditambah doang, terus totalnya juga cuma ditambah-tambah doang. Ada yang bingung nggak nih nambah-nambahinnya? Ini benar-benar cuma nambahin ke bawah doang gitu. Ya gitu. Kayak gitu ini juga sama kayak tadi, cuman bedain lagi. Tadi kalau misalkan input awalnya sekarang di sini 1.900 gitu. Jadi kayak work in process di awalnya tetap ini 120 juta sama 18 juta tetap masukin dari soal. Terus biaya yang ditambahkan juga ini 450 juta, 260 juta dari soal, total biaya ditambahin. Nah, kalau di sini dia tuh di pernya ini beda. Kan kalau tadi kita tuh 480 total biaya 600 juta. 600 juta dibagi sama 3.000. 284 juta dibagi sama 2840. Nah, kalau di sini ini kan 3.000 sama 2840. Nah, kalau misalkan di sini itu 2.400 sama 2.660. Jadi bedain sama bahan langsung penambahannya ini aja totalnya nanti. Ini 480 juta dibagi 2.400, 200.000, tapi ujungnya itu sama. Kayak pokoknya kalau lu pakai metode FIFO atau metode average, kalau lu tahu kalau jawabannya sama buat di total biaya, berarti jawaban lu bener gitu. Karena walaupun cara ngitungnya dan hitungannya beda, tapi pasti ujung-ujungnya sama gitu. Terus udah gitu, kenapa di sini biaya penyelesaian di WIP awalnya kosong? Karena dia di bahan langsung ini yang tadi WIP awal, kan 100 kurang 100, itu kosong juga. Makanya kita nggak ngitung. Sedangkan kan kalau di sini ada nih 420, makanya 420 dikali 100.000, makanya 42 juta. Dah, begitu di samping sini 42 juta, terus total biaya di awal sama kayak tadi dapat 120 juta tambah 18 juta, ini di soal ditambahin ke kiri jadi 138 juta. Nah, input awal dan selesainya di sini 1.900. Tadi dapat dari tadi 2.500 dikurangin WIP awal 600 jadi 1.900. Dikaliin lah sama 1.900. Yang ini 200.000 dikaliin 1.900 jadi 380 juta. Di sini 100.000 dikaliin 1.900 jadi 190 juta. Ditambahin ke kiri jadilah 570 juta. Di sini ada kerusakan normal juga. Nah, kerusakan normal itu sama kayak tadi 250, jadi 250 kali 200.000 jadi 50 juta. Terus ini 200 doang dikali 100.000 jadi 20 juta. Ditambahin ke kiri jadi 70 juta. Ditambahin lah semuanya jadi total biaya yang diteruskan. Di sini 550 juta, 70 juta, ke sampingin lagi, tambahin ke kiri 820 juta. Begitu sisa 2 kan, kerusakan abnormal sama WIP akhir. Begitu kerusakan normalnya tadi kan 100-100 yang konversi 80. Sama aja kayak tadi, 100 dikaliin 200.000 jadi 20 juta. Ini 80 dikaliin 100.000 jadi 8 juta. Ditambahin ke kiri jadi 28 juta. Kursor gue kelihatan nggak sih? Bentar, ini pengen gue antet. Ini kelihatan nggak warnanya? Oke, gue asumsikan kelihatan. Terus gitu di sini kan ada work in process akhir. WIP akhir sama 150 sama 60 tadi. Jadi ini 150 dikaliin sama 200.000 jadi 30 juta. Terus ini 60 dikaliin 100.000 jadinya 6 juta. Ditambahin ke kiri jadinya 36 juta. Udah deh tambahin semua. Nih tambahin jadi 600 juta, yang ini jadi 284, tambahin ke kiri jadi 884. Kalau misalnya lu cek di atasnya sama juga, tadi tuh nih 884 juga kan. Berarti hitungan lu udah benar. Kalau metode average sama metode FIFO totalnya udah sama. Gitu. Nah, kalau di bagian produk ekivalennya, cuman beda di tadi doang yang tadi gue bilang. Awalnya tuh persediaan, kan kalau tadi kita bener-bener langsung 2.500, kayak unit selesai 2.500, kalau ini 2.500 dikurangin sama 600. Jadi ada nih 600 kali 70. Kenapa ininya kosong? Balik lagi ke yang tadi. Yang 600 kali 100% kurang 100% kan 0, bahan langsungnya udah 0. Jadi di sini dikosongin. Nah, konversinya itu 600 kali 70%. Itu 100% kurang 30%. Jadi yang 420 kan. Masukin lagi lah. Yang dari tadi di atas ini dimasukin ke bawah. 1.900 tadi 2.500 kurang 600 unit. Begitu ini sama kayak tadi. Kalau yang bagian ininya tuh sama persis, ingat gue. Iya benar. Jadi kalau bagian yang persediaan akhir baba ini bakal sama persis. Nah, di sini dia beda lagi. Kalau di sini kan dia 3.000 sama 2840. Nah, kalau di sini dia itu 3.000 dikurangin sama 600 di persediaan awal ini. Jadi dia 2.400. Gitu. Kalau misalkan konversinya juga
kayak gitu. Bentar. Kalau konversinya itu, oh dia lebih gede ya. Konversinya itu, wait. 70%. 2660. Bentar. Sebenarnya tinggal tambahin doang sih ke samping. Ini juga tinggal tambahin doang sih ke samping. 50. Ya. Ya, pokoknya kalau yang ini konversi lu tambahin aja nih dari kiri ke samping 2660. Ini juga sebenarnya sama aja sih 2440. Gitu. Udah, ini masukin deh soal. Biaya produksinya sama, biaya satuannya sama. Udah, selesai. Dibingung lagi nggak angkanya? Hehe. Menurut lo mungkin nggak ngerjain kayak gini setengah jam doang? Mungkin, kalau lu udah nyiapin template. Jadi siapkanlah template, tapi siapinnya 2. Yang konversi nih, bahan langsung konversi sama yang kayak gini. Kelihatan nggak gue ganti screen? Kelihatan, Vi. Oke. Yang ada bahan langsung upah sama overhead ini. Gitu. Anbi berapa SKS? Nggak tahu gue. Anbi berapa SKS? Udah? Paham nggak? Ada yang masih bingung nggak angkanya? Gak apa-apa, tanyain aja. Jangan cuma nambah-nambahinnya doang. Siapa tadi yang bilang nambah-nambahin doang? Join costing dong, Vi. Oke, kita ke join costing. Join costing, bentar. Lu bukannya ngerti join costing? Agak anjir. Tadi yang lu bilang lu ngerti apa? Itu yang alokasi. Oh, alokasi. Karena mainnya juga. Join costing tuh nih ya, tugas. Gue dari tugas aja ya. Jadi, join costing itu, nih contohnya ya, yang kelasan Ibu Rahmi. Gue contohin yang dari tugas aja. Nih, contoh tugas 8, join costing. Jadi tuh tergantung ya lihat soalnya. Kalau misalkan kalian cuma disuruh iniin doang, kayak alokasikan jumlah biaya gabungan, itu jawaban kalian cuma bakal nyampe sini doang, which is sangat pendek. Jadi nggak usah kemana-mana gitu. Tapi kalau misalkan disuruh hitung persentase labanya, laba kotornya, itu baru lanjut perhitungan yang ke samping ini. Terus, join costing ini metodenya tuh banyak. Ada metode ini ukuran fisik, terus titik pisah, NRV, sama NRV dengan persen laba kotor yang sama. Jadi kalau persen laba kotornya sama, ininya pasti sama itu laba kotornya. Kalau misalkan NRV biasa, itu laba kotornya beda. Gitu. Terus, mau gue bahas yang mana? Yang ini apa yang ini? Pakai Excel aja. Yang Excel aja. Oke. Jadi, kalau yang di soal Excel ini kan ada soalnya ya jumlah pot 2.000, 8.000. Yang premium 2.000, yang reguler 8.000. Terus ada nilai jual per pot pada waktu penanaman. Udah gitu, nih masukin dari soal. Udah gitu, di sini dikasih tahu nih kalau join cost-nya ini sebesar 150 juta. Maksud dari join cost itu biaya untuk keduanya itu ya. Jadi mereka biaya gabungan gitu. Jadi buat premium dan reguler itu 150 juta. Nah, yang pertama itu ngitung pakai si metode ukuran fisik. Nah, cara buat ngukur si ngitung metode ukuran fisik ini lumayan simple. Jadi lu cuman lisin 2.000, 8.000, nih jumlah pot yang sama tadi itu, terus lu totalin jadi 10.000. Nah, udah gitu lu bikin persen. Nah, persenan produk ini diambilnya dari ini 2.000 per total. Jadi
2.000 per 10.000, makanya dia 20%. Begitu di sini 8.000 per 10.000, makanya dia 80%. Total lah 100%. Nah, di sini kan join cost-nya sama, 150.000, 150.000, ya kan. Ini kalau gue mau merge, ya bisa gue merge sih. Gue merge jadi biar nggak bingung. Nanti dikiranya ada. Nah, jangan deh, ada hitungannya. Nah, udah gitu, alokasi join cost buat metode ukuran fisik itu berdasarkan persen produk yang tadi. Jadi simple banget deh kalau misalnya lu pakai metode ukuran fisik ini. Jadi alokasi join cost itu cuman 20% dikali 150 juta. Kayak nih kan. Nih, dapatlah 30 juta. Terus kalau buat yang bawahnya 80% dikali 150 juta, 120 juta. Jadi ditotalin tetap 150 juta. Jadi buat metode ukuran fisik, gimana mereka ngealokasiin cost yang mereka punya berdua ini, itu pakai persenan produknya. Sampai situ paham nggak? Paham nggak maksudnya konsep ngealokasiin join cost tuh gimana? Paham. Nah, ya. Begitu. Dan nih kan, berarti kita udah dapet nih alokasi join cost-nya buat ngebagi si cost yang kita punya ke premium sama regulernya. Udah gitu, kita harus cari persen laba kotornya. Nah, gimana ngitung persen laba kotornya? Pertama, kita tuh harus cari sih nilai jual per pot pada waktu penanaman. Nah, di sini soalnya itu tuh agak tricky. Jadi nanti kalian harus baca soalnya juga ya. Karena di sini tuh ada nilai jual per pot pada waktu penanaman. Terus di sini ada nilai jual per pot waktu dia umur 3 bulan. Jadi ini tuh kayak jatuhnya dia nilai beli, nilai jual pot per pot pada waktu penanaman. Di sini dia nilai jual. Jatuhnya tuh kayak gitu, tapi ya nggak sepenuhnya gitu sih, tapi ya kurang lebih gitu. Karena ini waktu penanaman, terus nanti di sini waktu dia umur 3 bulan, jadi lebih mahal gitu kan. Sini ada biaya pupuk sama pemeliharaannya. Nah, buat ngitung si laba kotornya, kita pakai cuman sih nilai jual per pot pada waktu penanaman. Jadi waktu awal banget nih, harga awalnya gitu. Kalau buat yang metode ukuran fisik ya. Awalnya berapa nih kita dapat si nilai si per pot pada waktu penanaman ini. Nah, udah gitu dapatlah nih kan 25.000 malah 18.750 dapat dari soal. Udah gitu nilai pasarnya ini dapat dari si nilai jual per pot ini dikaliin jumlah potnya. Gitu. Jadi maksudnya kayak dengan kita punya jumlah segini dan nilai jual segini, itu kita nilai pasar awal itu berapa? Dapatlah 50 juta sama 150 juta. Gitu. Hitunglah laba kotornya. Laba kotornya hitungnya gimana? Nih, si 50 juta nilai pasar yang kita punya dikurangin sama alokasi join cost. Gitu. Jadi jatuhnya tuh kayak kita beli 50 juta nih. Kita beli 50 juta kan. Kita punya jumlah pot 2.000 dan kita beli harga 25.000. Kita beli 50 juta. Sedangkan join cost yang kita punya nih biayanya 30 juta. Jadi 50 juta kurang 30 juta. Ini laba kotornya. Salah. Jual. Maaf. Gue salah jelasinnya. Gini. Jadi nilai pasar ini kan harga kita ngejual awal. Jadi dengan kita punya jumlah pot 2.000 dan kita jual 25.000, kita bisa untung 50 juta. Terus dengan biaya yang kita dapat 30 juta, berarti kan ini kita mengeluarkan 30 juta nih, tapi kan kita dapat 50 juta. Jadi 50 dikurangi 30 itu dapat 20 juta. Begitupun yang bawahnya, laba kotor yang bawahnya. Itu 150 juta, nih kita dapat untung 150 juta, tapi kita ngeluarin kan di join cost ini kan 120 juta. Jadi 150 dikurang 120, dapatlah keuntungan kita tuh laba kotornya cuma 30 juta. Gitu. Gimana hitung persen laba kotornya? Persen laba kotornya cuma sih 20 juta ini, 20 juta dibagi sama 50 juta. Jadi laba kotor yang kita punya dibagi sama yang kita jualnya, yang kita benefitnya gitu. Jadi laba kotornya dibagi sama benefit yang kita hasil jualnya gitu. 40% buat yang reguler, 20% buat yang premium. Sampai situ ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Nilai pasar dari mana, Vi? Kenapa? Nilai pasar. Ini 25.000 dikali sama 2.000. Ini 8. Jadi nilai pasar itu jatuhnya gini loh, nilai pasar itu ini kan kita jualan ya jatuhnya. Ya kan? Nah, ini kita udah punya nih nilai jual per pot pada waktu penanaman, terus kita punya segini. Jadi nilai pasar itu dengan harga segini dan jumlah segini, kita bisa dapat berapa nih gitu. Kita jual dapat berapa gitu. Jadi makanya dia nilai pasar 50 juta. Profitnya gitu ya, Vi? Iya, kayak profitnya gitu, betul. Gitu. Ada yang masih bingung lagi? Lanjut, Vi. Oke.
Nah, gitu, metode ukuran fisik selesai, pindah ke metode titik pisah. Metode titik pisah itu apa bahasa ininya? Tanpa proses tambahan pada titik pisah. Nah, gimana ngitung si alokasinya dulu ya? Alokasi waktu buat di metode titik pisah. Pertama, kita tuh nggak pakai kan kalau tadi pakai si ininya ya, jumlah pot ya, karena kita pakai ukuran fisik. Jadi maksudnya ukuran fisik itu kita pakai si jumlah potnya. Sekarang kalau pakai si metode titik pisah ini, kita pakai nilai jual keseluruhan produksi. Nah, nilai jual keseluruhan produksi ini dapat dari mana? Dapat dari tadi itu 25.000 kayak 2.000, kayak nilai pasar itu tuh jatuhnya. Nilai jual keseluruhan produksi itu nilai pasar. Udah gitu kan ditotalin. Ini harusnya bisa gue totalin ke sini, cuman gue nggak ngerti kenapa gue totalin ini. Terus supaya ini ditotalin 200 juta. Udah gitu, nah di sini kita cari persen alokasinya dulu. Nah, persen alokasi 25% sama 75% dapat dari mana? Itu 50 juta dibagi sama 200 juta. Ini juga 150 juta dibagi sama 200 juta. Jadi, kalau misalkan metode titik pisah ini, persen alokasinya itu didapetin dari si total biaya yang nilai pasar itu, nilai jual keseluruhan produksi ditotalin gitu. Persenannya berdasarkan itu. Udah, dapat persen alokasi. Ya. Sorry, boleh diulang nggak yang persen alokasi? Jadi kan ini kan kita dapat nih 50 juta sama 150 juta nilai jual keseluruhan produksinya ini. 50 juta dapat dari 2.000 dikali 25.000, terus 150 juta dapat dari 8.000 dikali 18.750. Nah, udah gitu kita totalin kan. Ini sebenarnya bisa gue totalin ke bawah gitu, cuman kayak gue bikin terpisah. Jadi cuma dipindahin ke sekamping, udah gitu ditotalin jadi 200 juta. Persen alokasinya itu berdasarkan nilai jual keseluruhan produksi dan totalnya. Jadi, ini 25% itu 50 juta dibagi sama 200 juta. Yang 75% juga 150 juta dibagi sama 200 juta. Itu. Udah gitu, udah kan kita dapat nih persen alokasinya 25% sama 75%. 25 buat yang premium, 75 buat yang reguler. Udah gitu kita kaliin lah nih alokasi biaya gabungan. Kan kalau tadi udah tahu nih, si alokasi biaya gabungan tuh join cost ya maksudnya, biaya gabungan. Nah, kita bikin lah jadi 25% dikali 150 juta, dapat segini, 75% dikali 150 juta, dapatlah segini. Nah, total 150 juta. Dan nih, alokasi biaya gabungan pakai metode titik pisah, itu hasilnya segini. Bukan hasilnya, alokasinya seperti ini. Udah gitu udah dapat alokasinya, sekarang kita hitung laba kotornya. Nah, laba kotornya itu cuman si total ini dikurangin sama alokasi biaya gabungan. Gitu. Jatuhnya kayak tadi aja gitu, jatuhnya kayak tadi kita, nih harga jualnya dikurangin sama alokasinya. Sama kok sebenarnya cara ngitung laba kotor tuh sama. Cuman ini di sini nominalnya beda, karena kan persen alokasinya juga beda, gitu. Ini juga sama, jadi cuma total dikurang segini, jadi 12.500.000, di sini 150 juta, kurang 112 juta, jadi segini. Udah gitu, laba kotornya sama kayak ini, laba kotor dibagi sama total yang ini, total jualnya, sama ini juga laba kotornya dibagi sama ini. Udah deh, dapat 25%. Sama mereka berdua sama di sini 25%. Ada yang bingung cara cari laba kotornya? Coba lihat rumus alokasi, persen alokasi dong. Oh, oke. Oke. Vi, nanti minta dong, Vi, Excel-nya. Enggak. Ya, aku kirim nanti. Ini boleh lihat soalnya nggak? Nggak. Itu berarti nggak guna ya biaya pupuk dan pemeliharaannya? Nanti, belum. Maksud gue di Yang kita nggak guna ya. metode 1 sama 2 tuh nggak guna kan? 1 sama 2 enggak, karena mereka nggak ada proses tambahan. Jadi si pupuk ini ada proses tambahan, jadi masuknya di proses tambahan. Oh, oke. Paham. Pokoknya kalau metode ukuran fisik, ini gue simpulin lagi di 1 sama 2, itu pakainya jumlah pot, kayak fisiknya gitu. Kalau misalkan metode titik pisah, itu pakai harga jualnya di awal, gitu. Profitnya, gitu. Ngealokasiinnya itu sesuai profitnya. Laba kotor, kalau hitungan laba kotor, persen laba kotor, itu sama aja kayak di semuanya juga sama aja kayak gitu. Pokoknya laba kotor itu dapetnya dari si nilai pasar dikurangin
alokasinya, ininya dikurangin alokasinya, terus persenannya juga laba kotor dibagi sama si totalnya, nilai pasarnya gitu, profitnya. Lanjut ke metode NRV. Nah, metode NRV ini pakai si ini nilai pasar dengan proses tambahan. Nah, kalau ada proses tambahan di sini kita tuh pakainya sih biaya pupuk dan pemeliharaan sama nilai jual yang ini. Nilai jual per pot yang umurnya 3 bulan. Karena kalau tadi yang 1,2 itu kan awal banget nih, yang ini tanpa proses tambahan satuan fisik. Jadi kan awal lah, belum diapa-apain. Sedangkan kalau dia udah nilai jual per pot umur 3 bulan, otomatis dia udah pakai biaya pupuk dong. Berarti udah ada proses tambahannya kan. Makanya di metode NRV, yang laba kotor persennya itu sama apa enggak, dua-duanya, itu udah pakai nilai jual yang ini sama pakai yang biaya pupuk ini. Udah gitu di sini sama, nah ini kenapa dapatnya 100 juta? Itu dari si pengalian ini nih, 50.000 dikaliin sama 2.000. Sama aja kayak tadi, kayak dapat si nilai jualnya itu tapi dikaliin gitu, terus kita totalin, udah gitu di sini tambahin nih biaya pupuknya kan 10 juta, yang buat premium, yang regulernya 15 juta. Udah gitu, sekarang NRV. Nah, NRV ini dapatnya dari si nilai jual per potnya ini dikurangin sama biaya pupuk. Udah gitu, ini juga sama. Jadi kan ini kenapa dia dikurangin? Jadi kan ini jatuhnya kayak kita profitnya nih, ya maksudnya kita udah jualnya segini. Kita dapat keuntungannya segini. Tapi kan kita ada biaya pupuknya, makanya dia dikurangin. Jadi walaupun kita udah dapat untung, kita tetap kan dulu ngeluarin biayanya gitu. Kayak dia dikurangin. Sini 90 juta, di sini 260 kurang 15, jadi 245, totalin 335. Dapatlah bobot NRV. Nah, bobot NRV ini yang bakal jadiin persen alokasi. Itu. Nah, bobot NRV ini dapetnya dari mana? Sama lah kayak tadi lah, ininya nih 90 juta dibagi sama totalnya, yang ini juga, ini dibagi sama totalnya. Dapatlah 27 sama 73. Si bobot NRV ini bakal dijadiin persen alokasi. Jadiin lah 27% dikaliin 150 juta, kan si join cost-nya 150 juta, jadi 40 segini, 73% dikaliin 150 juta, jadinya segini. Dah, udah gitu, kita sekarang ngitung laba kotornya. Nah, sekarang kan si persen laba kotornya ini, metode NRV ini beda ya di sini. Iya, pokoknya dia laba kotornya beda. Nah, kita ngitung dulu biaya produksi. Biaya produksi dapatnya dari mana? Nah, biaya produksi itu dapatnya di alokasi biaya gabungan ditambahin biaya pupuk dan pemeliharaan. Jatuhnya ini kan alokasi join cost-nya nih 40 juta nih. Lu pengeluaran lu segini 40 juta ini ditambahin sama si biaya pupuk pemeliharaan ini. Jadi kan ini keluarnya nih, lu mengeluarkan dua biaya ini gitu. Makanya ditambahin, jadi biaya produksi. Di sini juga sama, alokasi biaya gabungannya yang ini ditambahin biaya pupuk sama pemeliharaannya. Udah gitu ditambahin lah 175 juta. Hitunglah laba kotornya. Gimana ngitung laba kotornya? Sama kayak tadi, si nilai jual yang ini tadi nih, keuntungan yang kita dapat 100 juta, dikurangin sama biaya produksinya. Gitu. Paham nggak? Ya udah, nanti deh, sampai akhir dulu. Nah, udah gitu, ini juga kayak gitu. Kalau laba kotornya yang tadi, si biaya, ininya nih yang kita jual, keuntungannya 260 juta, dikurangin sama biaya produksi yang kita keluarin. Jadi dapetnya segini. Dapatlah persen laba kotornya. Persen laba kotornya dapat dari mana? Sama aja kayak tadi. Si, laba kotor dibagi sama nilai jualnya. Udah deh dapat 50% sama 52%. Ada yang mau ditanyain? Mau lihat soalnya dong, Vi. Iya. Nah, NRV itu karena metode nilai pasar proses tambahan, makanya kita pakainya nilai jual per pot yang 3 bulan. Iya. Bukan yang penanaman lagi. Bukan. Jadi kan ini awalnya nih harganya 25.000. Setelah 3 bulan dia harganya segini. Jadi bukan ditambahin ya? Iya, karena yang 3 bulan itu ngalamin proses tambahan ya sama. Ya, karena sepanjang umur 3 bulan ini kita udah pakai si biaya pupuk pemeliharaan. Makanya kita pakainya gitu. Ukurai. Tuh. Ada yang masih bingung persen laba kotornya dan alokasinya? Udah paham semua? Oke, gue lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir. Apa? Bismillah. Oh, bismillah, oke. Ada yang bingung nggak? Coba kalau yang bingung tanyain aja.
Aku bingung. Siapa bingung? Biar makasih ya, gue izin cabut. Oke. Ya, terus ini ada metode NRV dengan persen laba kotor yang sama. Nah, metode NRV dengan persen laba kotor yang sama ini, gue nggak bikin si alokasi biaya gabungannya. Kenapa? Karena alokasi biaya gabungannya ini bakal sama. Jadi ini kayak cuman kepanjangan dari metode NRV, tapi laba kotornya sama itu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya alokasi biaya gabungannya bakal tetap sama. Nah, terus ini kan sama nih kayak tadi gue cuma masukin kayak atas dari atasnya nih metode NRV-nya gue masukin student cost-nya 150 juta. Nah, laba kotornya ini karena mereka mau persen laba kotornya sama, jadi laba kotor buat si premium sama regulernya juga harus sama kan. Nah, dapetnya dari mana? Kayaknya dapetnya dari si totalnya. Jadi tuh kalau dia sama, ini lu harus totalin semua. Kalau ini kan dia sendiri-sendiri ya. Kayak ya udah sama yang 100 juta, sama yang 260 juta. Nah, kalau ini tuh sama totalnya. Jadi itu nanti si 360 juta dikurangin sama si biaya pupuknya ini, dikurangin sama join cost. Sama aja sebenarnya, cuman bedanya ini pakai total, kalau yang ini satu-satu gitu. Ini kan kalau yang ini kan sama kan, si ini dikurangin biaya produksi gitu kan. Gitu. Ini mau nanya dong, berarti alokasi gabungannya dia tuh dibagi 2 ya? Rata. Iya. Kalau apa? Maksud gue Metode 50% nggak sih? yang persen laba kotor yang sama ini. Iya. Enggak sih, alokasi tetap pakai yang ini. Ini cuma kalau misalnya laba kotornya ini doang, laba Oh, kotornya alokasinya tetap sama kayak yang NRV di pakai 3. NRV. Oh, oke. Terus udah gitu dapatlah nih laba kotornya segini. Terus ya udah dapat persen ya. Berarti join cost harusnya di merge nggak sih? Kenapa? Join cost-nya di merge aja kan dipakai satu aja kan sama kan soalnya. Iya di merge aja nih. Gitu. Ada yang bingung. Saya mau nanya nggak? Biar minta filenya. Enggak. Ya, gue kirim. Mau gue kirim di ini. Mau gue Sampai kirim aja juga boleh. gue cuma co-host dong. Hostnya Feren. Oh iya, kita balikin hostnya kepada yang asli. Udah. Kalau yang di soal ini sama ya, Vi? Sama aja, cuman kalau yang ini ada beda 3. Kan kalau tadi cuma 2, si premium sama reguler. Ini ada susu pasteurisasi, susu UHT, sama yogurt. Vi mau nanya dong, Vi. Iya. NRV itu cuma dipakai buat yang ada proses tambahan ya? Iya. Iya. Mau bahas soal yang ini? Mau. Join cost nih, di soal ini kan ada 3 jenis. Jadi susu pasteurisasi, susu UHT, sama yogurt. Terus di sini kasih tahu join cost-nya itu 24 juta. Yaitu menghasilkan susu ini biaya proses tambahannya 2,5 juta, outputnya. Gue bingung. Mau gue jadiin ini aja nggak? Excel aja nggak? Maaf. Sabi. Gue jadiin Excel aja ya, nggak apa ya? Biar kerjain aja gitu. Oke.
Sekarang di soal ini kita taunya aja sih. Oh, produk. Nih, produknya itu ada si susu pasteurisasi, susu UHT, sama yogurt. Terus udah gitu. Mau dari Excel-nya atau apa ini aja nih? Biar gue tinggal baca-bacain. Pilih deh. Excel-nya aja. Yang tanya apa sih? Hitung kalau pajak belum dibayarkan. Pajak? Di sini ada pajak, guys. Dari laba kotor dan asumsi tidak ada inventory di awal maupun akhir proses. Maka berdasarkan data tersebut, hitung alokasi joint cost dan metode NRV. Oke, hitung alokasi joint cost dengan physical measure. Oke, berarti di sini cuma 2. Physical measure itu tadi nih si fisik ini, metode ukuran fisik, sama NRV. Tapi gue nggak tahu nih kenapa ada pajak 20%. Ntar. Boleh tuh pajaknya dipakai di mana? Nggak dipakai di mana-mana. Itu pajak tapi kosong. Mana? Oh, Di ini. atas, Vi, di atas. Tapi kagak ada. Kosong tapi itu jelas. Atas lagi. Harusnya kalau pajak, dia bakal jadi faktor pengurangan gitu nanti di akhir. Tapi ya lah, coba kita kerjain dulu. Produk. Susu pasteurisasi, susu itu yogurt. Gitu, apa sih gue? Oke. Biaya proses tambahan. Output. Harga jual. Output aja deh. Output buat susu pasteurisasi itu 400 liter. Ini 200 liter. Ini 1000 liter. Biaya proses tambahan susu pasteurisasi 2. Ini setengah juta nggak sih? Oh enggak, kelebihannya. Oh enggak, kelebihan. Terus bawahnya 1. 15 juta. Beda banget. Harga jualnya terus join cost mereka itu 25 juta. Nah, sekarang yang ditanyain si ini physical measure sama NRV. Mau apa dulu yang mau dikerjain? Physical dulu. Physical dulu ya. Gue copy di sini aja ya. Karena gue mager. Metode ukuran fisik. Susu pasteurisasi, UHT, sama yogurt. Nah, ini persen produknya. Apa bagi apa? Kayak kuis. 100 Oke. 600 400 bagi 1600. ya. Nah, begitu kan sekarang kita dapat join cost-nya sih ini sama ini semua aja. Jadi ini
Vi, mau nanya deh. Oh, Join course itu udah dapat 24 juta itu. Iya, Join dapat. course itu udah ada di soal. Pasti ada di soal kalau join course. Oke, thank you. Oke. Nah, kan pas 24 juta. Nilai jual ini tuh harga jual. Harga jualnya 22.000. Nilai pasarnya harga jual dikali output. 40 juta, Man. Oh iya, bisa pasif. Laba kotornya. Iya, udah aku. Dan laba kotornya. Udah. Ada yang salah nggak, Bu? Ini udah benar, laba kotor. Nilai pasar, iya udah benar. Persen laba kotor. Iya udah benar. Coba cek ya. Kalau pakai si physical measure itu. Hah? Kok di sini dia biaya per liternya beda sih? 21.500, 21.500. Di sini 22.000, 25.000, 45.000. Kan 0,5. Kok di sini juga dia nggak ngasih tahu sih persen laba kotornya berapa? Gue jadi bingung. Marahin, Vi, marahin. Enggak, gue jadi bingung. Pajaknya juga nggak diisi sama dia. Soalnya yang ditanyain persen laba kotornya kan? Yang tanyain apa sih? Hit alokasi join cost dengan physical measure method. Ini juga join cost yang dialokasikan. Belum dihitung sama dia. Makanya gue bingung. Apa emang Bu Rahmi belum itu nggak? Apa itu PPT-nya itu? Salah. Bukan yang ini kan? Itu sih. Iya main sama yang tadi beda. Oh, sama ini. Sama dia juga nggak ada. Ini pajaknya sama dia nggak ada juga. Oh itu tuh udah ada jawabannya. Udah, itu udah diisi. Cuman kemarin tuh seingat gue kalau kelas terakhir, lu Bu Rahmi juga kan, Hen? Kayak dia ada beberapa yang salah, tapi gue nggak tahu dia. Ya. Ada yang di WA, yang dia kasih yang baru. Oh iya. Ingat gak? Oh. Itu semua yang kosong-kosong ada isinya. Di WA dia. Oh alah, oke. Bentar ya. Gue buka WA dulu. Ih, ramai kali, 21. WhatsApp. Yang review itu loh. Review materi UAS. Anbi. Oh, sini yang baru. Lengkap. Oke. Nih, ke PPT yang baru ya. Gue share screen lagi.
Udah kelihatan? Nah, di sini kita lihat ya. Ini kan dia bilang nih join cost yang dialokasikannya. Ini udah sama nih 6 juta, 3 juta, sama 15 juta. Ya, kita juga udah sama 6 juta, 3 juta, sama 15 juta. Berarti udah sama nih alokasi join cost-nya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya dia sama nggak sih caranya kayak gue. 0,25, 0, sama kok sama. Dah, alokasi join cost-nya udah benar, terus biaya. Tapi ini biaya per liternya dia masih salah. Kok gue bingung. Di sini biaya per liternya 22.000, 25, 45. Terus dia ngebuletin ya persentase produknya ya. Bentar. Kayak 0,125 jadi 0,13 gitu. Kalau lu kan 0,13, dia 0,125. Itu nilai pasar sama Vi. Kayaknya ini sama, cuman dia jadiin persen aja gitu loh. Coba nih kalau gue tuh, kalau nggak dijadiin persen sama kan. Oh. Cuman kalau Pasarnya sama nggak Vi? Kenapa? Nilai pasar. Enggak, nilai pasarnya nggak sama karena biaya per liternya beda. Biaya per liter dia di sini 21.500, 30.000. Apakah dia ganti soalnya? Enggak, di sini tetap 22.000, 25.000, 45.000. Kalau diubah sama nggak? Harusnya sama, coba ya. Eh. 8,6 lah, enggak juga, kurang 100.000. Udah gue bingung. 8,5. Ini 4,3 udah benar, 4,3 tuh. Sama 30 juta. Kenapa di sini dia 8,5 juga? Kalau sini gue 8,6 dapatnya. Ini gue salah ngitung apa gimana sih? Apakah di sini harusnya dia bukan 21.500? Nilai pasar tadi lingannya yang mana aja Vi? Nilai pasar itu cuma harga jual dikali output, dikali produksinya berapa. Okay. Dia tadi berapa? 8.500.000 ya? Kurang 100.000. Iya, tapi ini udah benar nih 4,3 sama 30 juta. Tuh 4,3, 30 juta. Typo kali dia. Iya deh, feeling gue kayaknya dia mungkin dia lagi gak fokus aja. Ini gue kembali ke soalnya ya. Ini pokoknya kalau misalkan soalnya segini. Caranya dia aja, Vi. Kenapa? Ikutin caranya aja. Tapi kita pakai soal yang ada di soal. Sorry R, yang salah yang mana ya? Nggak salah, dia tuh kalau di soal kan ini 22.000 per liter, 25.000 per liter, 45. Kalau di sini dia nulisnya 21.500, 3.000, 30.000. Ada yang tahu? 8.500 biaya produksinya dibagi 400 8 liter juta. bukan sih? 8 juta gitu sih. 8.500.000 dibagi sama 400. Enggak. Bukan ya? 2125. Bentar. Coba kalau misalkan ininya 43. Terus bagi 200. Kalau yang ini benar. Lah berarti dia pakai biaya per liternya ini, enggak dari soal gitu. Itu juga. Oh, enggak, bentar. Enggak kok benar, ini kan harga jual. Oh enggak, gue tahu. Ini Bu Rahmi tadi di sini dia 250. Ini 21.500. Ini kalau udah gue kalkulatorin soal tadi. Gini, kalau misalkan dia itu di soal ini harga jual ini ternyata udah harga jual yang melewati biaya proses tambahan. Makanya dia nggak pakai yang itu. Sedangkan kan kalau metode ukuran fisik dia nggak pakai proses tambahan. Nah, gimana caranya kita tahu biaya harga jualnya itu? Padahal di sini kan kita udah melewati proses tambahannya. Nama dia dibagi. Bener tadi. Siapa yang ngomong? Yuk. Dayo. Ya. Dayo. Iya gitu.
Benar. Jadi harga jualnya itu dapat dari apa tadi yuk? Lu dapat dari mana? Biaya produksi Biaya produksi dibagi sama total produksinya. biaya produksinya aja. 8.500.000 ya? Oh gitu. Oke, berarti di sini kita bikin lagi yang baru. Ini ada biaya produksi. Ini ditambahin. Ini dikali. Bukan. Oh, enggak. Ya, gitu. Terus harga jualnya ini dibagi sama output. Ya. Mau ditulis ini apa? Di sampai di harga jual dikurungin gitu kayak sebelum harga jual sebelum proses tambahan. Jadi gimana sih? Jadi gini, kan kalau misalkan di soal yang tadi nih, di soal yang tugas, itu kan nilai harga jual sebelum sama sesudah proses kan dikasih tahu. Kalau misalkan di sini harga jual sebelum proses tuh nggak dikasih tahu. Jadi gimana cara kita cari tahunya? Hitung pakai si biaya produksi dulu. Biaya produksi itu dapatnya dari kayak tadi ada deh hitungan yang kita ngitung biaya produksi juga. Ya pokoknya biaya produksi itu dapat dari si biaya proses tambahannya ditambahin sama join cost-nya. Gila dapat segini. Kalau dapat biaya produksinya, bisa cari harga jualnya. Harga jualnya itu dapat dari biaya produksi dibagi sama output-nya. Jadi dengan biaya produksi kita segini dan output kita segini, kayak yang kita produksi itu berapa, dapatlah harga jualnya 21.250, 21.500, 30.000. Gitu. Apa tadi? Hen, lu mau apa? Ditulis aja di kopnya si harga jual. Dikurungin itu dong, Vi. Sebelum harga jual belum proses tambahan. Gitu. Yoi. Thank you. Udah dapat nilai pasarnya, terus laba kotornya. Bentar. Alokasi join cost. Laba kotornya dia tetap pakai alokasi join cost atau ini ya? Bentar. Kecil banget persen laba kotor. 300.000 dibagi 8,8. Bentar. Oh, di sini pajaknya udah diisi sama dia. Ya, gue isi pajaknya dulu deh. Pajaknya tadi berapa? 20, pajaknya 20% dari laba kotor. Pendapatan 8,8, 5 juta, 45 juta. Ini juga kayaknya dia masih ada yang masalah deh. Bentar. 5. Ini kenapa pendapatannya 8,8 coba di sini? Bentar. Pokoknya harusnya bukan dari pendapatannya udah dikurang pajaknya, Vi. Kok biaya produksi sama nilai pasarnya sama sih?
Oh iya, orang kan bisa sama sih juga. Apa? Pendapatannya apa? Bukannya udah apa kalau logikanya kan pendapatan udah profit akhir kan, berarti udah dikurang laba. Tapi ini 8,5 harusnya. Di berapa 8,8 5 juta. 15. Ini udah benar nih, 6, 3, 15-nya udah benar. Udah benar nih di join Itu cost-nya. 88 itu dapat dari yang harga jual awal dikali jumlah berapa liter ya itu total produksi ya. Kalau ngitung ya. 400 Harga dikali jual. 2.200. 22.000. Ya itu. Gimana? Itu ada gross margin-nya nggak sih? 400 dikali 22.000 jadinya. Nanti itu dapat Apa? pendapatannya. Ulang-ulang. Ada gross Harga jual. Harga jual dikali pendapatannya. Harga jual yang setelah apa itu tadi namanya? Yang 22.000. Proses. Ya. Dikali 400. Ya nggak sih? Ya dapetnya segitu mesti. Oh, jadi dia pendapatan akhirnya. Iya. Oke. Pendapatan akhirnya, terus join cost. Ini udah benar, seberapa cost-nya iya. Total cost of goods sold. Ini juga nggak pakai cara yang ini. Total cost of goods sold, gross margin. Oh iya itu Vi, total cost of goods sold-nya Gross yang udah lu margin buat tadi. tadi. 8.500, 4.300 sama 30 juta. Pendapatannya baru dapat dari si biaya harga jual Udah gitu yang dikurangin. disold. Tapi persen laba kotornya aja, bentar. Ya udah coba kita kerjakan dengan caranya Baru dulu ya. marginnya dikurangin tuh pendapatan. Habis ada nilai pasar, pendapatan tuh, pendapatan si harga jual yang ini gitu kan, dikaliin sama ini gitu kan. Terus udah gitu, habis pendapatan, jangan cost-nya udah benar, seberapa cost, total cost of goods sold. Total cost of goods sold tuh sini kan, iya benar. Terus ada gross margin, nah ini apa lagi nih gross margin? Itu tuh dari pendapatan Ini dikurangin sama ini. pasarnya ya. Terus baru masuk persen laba kotor. Pajak sama net income. Oh iya, emang kecil kalau misalnya gini. fee pendapatnya dari mana ya? Ini tadi harga jual akhir dikaliin output. Kan kalau yang ini sebelum proses tambahan harga jualnya. Kalau pendapatan itu harga jual yang beneran, harga jual setelah proses tambahan dikaliin outputnya. Jadi ini pendapatan akhir banget. Pajaknya 20%. Wait. Pajaknya 20% dikali, oh ya. Oh, gross margin tuh laba kotor. Terus itu persenannya. Iya, segitu kan? Iya, benar. Net income-nya 110. Itu emang segitu ya net income-nya kecil banget dong berarti ya? Untungnya Kan, apa itu masih per kan liter? per net. Kan satu kan? Ya nggak sih? Iya, Kali. jadi dia per satuan liter nggak sih? Kalau beda, apa emang? Iya, harusnya. Oke. Tuh, dalam bentuk
Excel. Yang ini. Ini persentase laba kotor. Kan dia nanyain persentase laba kotor yang sama di soalnya. Oh, atau dengan metode laba kotor yang sama. Tapi kalau pakai laba kotor yang sama, kalau pertama kali lu udah pakai NRV ya tinggal ikutin aja sih alurnya. Kan tinggal iniin aja. Jadiin laba kotornya sama dong. Ini persen laba kotornya. Yang kayak tadi totalnya itu dibagi. Ini kan total laba kotor 16 juta. Dibagi si total pendapatannya 58 juta. Makanya. Tuh. Kalau kasih join cost. Buat yang NRV. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Gue udahan dulu ya. Makasih Fian, makasih Farhan. Oke.